Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, kemanusiaan yang mati dan bangkit hari ketiga. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Tadinya saya tidak tertarik ya, walaupun orang ini dari dulu sering ya sengaja dibenturkan ke saya supaya di stage atau apapun itu. Ya, tapi kali ini saya dapat kiriman dari orang bin orang. Whatever itu sebenarnya no problem. Cuman saya mau cerita dulu kenapa saya harus keluar dari kegelapan. Saya sebagai mantan muslimah masuk ke dalam terang Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan wanita itu rendah. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan atau mengatakan bahwa wanita itu akalnya separuh, otaknya separuh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa penghuni neraka dipastikan kuotanya sepertiga adalah wanita. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah merendahkan wanita, mengatakan wanita itu seperti ladang yang bisa dicocok tanami dari arah manapun. Nah, kalau ladang itu habis unsur haranya, silahkan cari ladang lain. Wah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa wanita itu sama seperti kuda yang harus siap ditunggangi kapanpun. Jadi kalau kuda kakinya patah, silahkan cari kuda lain. Wah, saya bersyukur sekali Tuhan Yesus Kristus pun tidak pernah mengajarkan ya bahwa wanita disamakan dengan anjing hitam, disamakan dengan keledai yang katanya bisa membatalkan ibadah. Saya bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus benar-benar menetapkan human value, nilai kemanusiaan wanita itu sejajar dengan pria. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jalan, kebenaran, dan hidup itu ada di dalam Dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa ketemu Allah yang benar kecuali Allah buatan nabi palsu. Jika tidak melalui Yesus Kristus, jadi Allah sejati, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah Tritunggal Maha Esa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ternyata hanya bisa ditemui, dikenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Dulu setengah mati, jedot-jedotin jidat ke lantai. Saya itu mah cuma buat cari jalan kebenaran dan lurus. Ternyata Tuhan Yesus Kristus sendiri ya dengan kuasa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Allah atau sorga yang baka jika tidak melalui aku. Nah, bersyukur sekali Tuhan Yesus Kristus itu pengajarannya penuh kasih, penuh keadilan. Jadi wanita tidak mungkin direndahkan, tidak mungkin dihinakan ya. Seperti keledai lah, seperti anjing hitam lah, seperti ladang lah, seperti kuda lah, dikatakan otak separuh lah, ditetapkan menjadi penghuni neraka lah, dan lain-lain banyak. Bahkan dulu ya di dalam surahnya itu ya kalau nggak salah An-Nisa nomor 15 dan An-Nisa nomor 34. Waduh, itu istri wanita ya. Istri itu pasti wanita. Kalau istrimu laki-laki ya saya tidak tahu. Karena ternyata itu juga banyak terjadi di sana. Istri itu boleh dipukulin, KDRT itu halal. Lalu istri juga boleh dikurung sampai mati. Wow, bersyukur Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memperlakukan wanita seperti binatang. Nah, terus ditambah lagi banyak sekali ya bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan keadilan dan kasih, bukan mengajarkan kehinaan kepada wanita. Ya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengatakan istri itu adalah budak suami. Tetapi di dalam pengajarannya justru Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, hormatlah kepada suamimu, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat hormat dan tunduk kepada Kristus. Wow, luar biasa. Jadi kiblatnya, soko gurunya itu jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab wanita tidak lagi rendah, wanita tidak lagi minder. Dan itu sebab saya bangga menjadi wanita yang keluar dari kegelapan. Saya bersyukur menjadi wanita yang keluar ya dari ajaran-ajaran yang hina dan rendah itu untuk boleh mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Lebih bermakna, lebih bernilai kekal, lebih adil, lebih setia, lebih kasih. Sehingga saya sekalipun haid, saya sekalipun
nifas, saya tidak perlu takut, tidak perlu diancam, tidak perlu dilarang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh ibadah saya. Kalau dulu, ya, karena itu sekali lagi, wanita brilian pilih Yesus Kristus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Karena saya pernah menjadi wanita yang bodoh, wanita yang hina, hidup tanpa Yesus Kristus. Ya, sebagai mantan muslimah, saya harus mempengaruhi teman-teman Kristen saya, seluruh umat manusia yang gendernya wanita, untuk bisa mengingat bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus itu melampaui ajaran-ajaran nabi palsu, melampaui ajaran guru palsu yang bersifat tidak adil kepada wanita. Wah, puji Tuhan ya. Bahkan saya paling sedih kalau sudah baca Al-Hijr 6. Mohon maaf nih. Makanya saya harus berani mengambil keputusan radikal ya, untuk bisa segera meninggalkan kegelapan. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan aku sesuai dengan firman-Mu. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Bersyukur akhirnya suami pun menjadi Kristen, anak-anak menjadi Kristen, semua sudah melayani di gereja masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Ayo teman-teman ya, saya pengaruhi kalian supaya kalian ingat, jangan mau dijadikan ladang, dijadikan kuda, disamakan dengan anjing hitam, disamakan dengan keledai, dikatakan otaknya separuh, dipastikan penghuni neraka, dijadikan budak suami. Bahkan ketetapan Allah, satu Adam dengan satu Hawa pun nanti kalian dibikin menjadi bergilir. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih ya teman-teman. Ingat pengaruh dari Lina Wijaya, supaya berhati-hati, jangan mau hidup menjadi wanita yang gelap tanpa Kristus. Wanita tanpa Kristus akan binasa. Wanita brilian, pilih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman ya.